yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan disucikannya. Selamat hari berhadiah yang diberkati Tuhan, itu menjadikannya sampai selama-lamanya. Jangan baca ibunya, jangan kesesakannya, bersama sukacita dalam kerajaan Tuhan. Selamat hari berhadiah yang diberkati Tuhan, itu menjadikannya sampai selama-lamanya. Inilah pembalasan yang mendatangkan berkat bagi kita bersedia, nyanyi serta berdoa. Selamat hari berhadiah yang diberkati Tuhan, itu menjadikannya sampai selama-lamanya. Kita akan Tuhan, berserah kebenaran. Kita akan Tuhan, untuk sucikan saya. Selamat hari berhadiah yang diberkati Tuhan, itu menjadikannya sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Terima kasih atas berkat kasih Bapa, di mana sepanjang minggu kerja kami hingga dia sahabat yang kursi yang Kau berkati kami, terutama berikan berkat kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di gereja ini untuk memuji nama Bapa. Bapa yang baik, mana saudara-saudara kami yang mendapat hadir, apapun yang menjadi alasan mereka, dalam Kau yang menuntut setiap langkah dan kemudian mereka sampai malam ini hingga besok kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji nama-Mu di gereja ini. Dan berkati Bapak, Ibu kami Bolan yang berikan pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan kepada kami, biarlah Ibu kami Bolan dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran-Mu, dan kami yang mendengar dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa kesalahan kami Bapak, mohon ampunkan agar tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Silakan dulu. Lagu spesial keluarga yang satu orang. Ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu aja ada keluarga yang satu orang.
Bila kehidupan bergelombang, bila tawa hati dan rasa damai, hidup satu-satu segala berkamu, dan tiada kasih Tuhan padamu. Hidup satu-satu berkamu, yang diberikan Tuhan kepadamu. Satu-satu hidup berkamu, dan tiada kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu sekali sah? Apakah berat salibmu ditundamu? Hidup berkatmu meski hatimu berat, akan berteman dan tak lagi penat. Hidup satu-satu berkatmu, yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hidup berkatmu, dan tiada kasih Tuhan padamu. Bila melihat orang berkata, ingat lebih indah akan di surga, berkat-berkat yang tak dapat dibeli, akan kamu terima di negeri suci. Hidup satu-satu berkatmu, yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hidup berkatmu, dan tiada kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu di dunia. Hidup satu-satu berkatmu, yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hidup berkatmu, dan tiada kasih Tuhan padamu. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ibu. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu. Selamat malam, selamat sahabat kita semua. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Ucapkan terima kasih untuk Ibu Geta Daman yang sudah mendampingi saya pada malam ini. Begitu juga dengan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu.
eh, biarlah yang sudah dikumandangkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada sabat ini, pada malam ini kita merasa bersukacita karena semakin hari kita memang semakin hari ya, semakin ada kehadiran kita di gereja ini di malam Paskah. Kita mengucap syukur terima kasih karena Tuhan sudah berikan kesehatan kepada kita sepanjang minggu ini. Kita selalu dilindungi. Pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kasih, kami pujikan sembah nama Tuhan di malam hari ini, di hari Sabat yang indah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus mengalir tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi hamba yang menyampaikan, begitu juga saudara-saudara kami yang mendengarkan. Dengarkanlah doa kami Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, pada malam ini saya akan membawakan sedikit dari pelajaran kita pada tahun 1983, tepat itu tanggal 22 Januari, saya dibaptis di Citadana, Indrapura, ya. Dan pada tanggal 23 waktu itu kami menerima pemberkatan nikah di gereja Advent di Semenanjung. Karena waktu itu kami memang kawin lagi kalau saya ini sudah dibawa ke kampung. Tapi sebelumnya 2 bulan sebelum itu saya sudah belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan waktu itu oleh Bapak Pendeta Pinen. Bapak Pendeta Pinen ini pernah menjadi ketua daerah di Sumatera Utara, ya. Tetapi saat saya belajar tentang firman Tuhan waktu itu, apalagi tentang hari Sabat, saya selalu ragu. Karena apa? Kok bisa berubah? Saya biasanya ke gereja pada hari Minggu, ini sudah diajarkan menjadi hari Sabtu, ya. Sepertinya merasa terasing, baik dengan teman-teman, baik juga dengan keluarga, ya. Karena Sabtu pun keluarga kami tidak ada yang mengetahui ajaran ini. Tetapi mama saya paling mengetahui bagaimana ini kehidupan daripada Advent, ya. Jadi mama saya yang sering mengatakan, sudah bagus kau jadi Advent. Jadi dia yang selalu menyampaikan kepada saya agar saya menjadi mengikuti Advent, walaupun dia tidak Advent, ya. Jadi saudara-saudaraku, keraguan itu selalu ada. Apalagi tentang makanan lagi, harus meninggalkan ini, tidak bisa lagi pakai barang alam atau perhiasan. Ada keraguan bagi saya waktu itu. Tetapi saya belajar daripada firman Tuhan pada malam ini. Tertulis di dalam Matius 11 ayat 2-6, saya akan bacakan. Matius 11 ayat 2-6 dikatakan di sini, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes
mendengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, judul yang saya ambil dalam pelajaran ini adalah menyikapi keraguan. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah terhindar dari keraguan. Seperti saya tadi agak ragu-ragu untuk apa? Untuk mengganti hanya untuk mengikuti perbaktiannya. Dan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing orang sangatlah beragam. Ada yang secara terbuka, ada yang secara diam-diam untuk menyampaikan keraguannya. Ya, dia kadang berusaha menentukan jawabannya sendiri. Dia berkonfirmasi sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis yang sudah kita dengarkan tadi mendapati dirinya ragu atas hal yang didengarnya tentang Kristus. Yohanes telah mendengar apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, namun untuk menjawab keraguannya itu, dia meminta murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Karena di waktu itu Yohanes berada di dalam penjara. Dia tidak bisa bertanya secara langsung, sebab saat itu dia sedang berada dalam penjara. Yohanes ini dipenjarakan oleh masa waktu itu akibat dia berani menegur penguasa karena melakukan kesalahan. Saudara-saudara, pertanyaan Yohanes Pembaptis ini kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu dari ayat di ayat ini ya. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Menunjukkan harapan yang sangat besar tentang kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Musa. Karena orang-orang Yahudi kala itu sangat mengharapkan Mesias yang akan datang itu akan mendirikan kerajaan Israel baru untuk mengusir penjajahan Romawi. Yesus menjawab pertanyaan Yohanes dalam mengakhiri pesannya yang di dalam ayat yang ke-6 tadi. Walaupun Yohanes sudah mendengarkan apa mujizat-mujizat yang sudah diberikan Tuhan, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi lahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, serta orang miskin diberitakan kepadanya. Namun dia masih ragu. Tetapi yang mengakhiri pesan daripada Yesus di ayat 6 mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Luar biasa. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Saudara-saudara, ada banyak harapan orang-orang saat itu akan Mesias. Ada banyak harapan yang digantungkan kepada Yesus yang telah banyak melakukan mujizat-mujizat, tetapi pada akhirnya ada banyak orang yang menolaknya karena kemanusiaannya, karena penyalibannya dia mati. Yesus tidak dapat melepaskan dirinya dari hukuman. Demikianlah
Orang-orang kembali melihat sisi kehidupan Yesus. Yesus hanya manusia. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Allah. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentu saja kita mengimani bahwa Kristus adalah Allah yang mengambil hakikat manusia dan turun ke dunia tanpa kehilangan kealahan. Sehingga ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Sekaligus adalah hal yang menunjukkan bahwa Dia manusia dan saat ini Yesus telah diangkat ke surga dan akan kembali pada kedatangannya yang kedua. Saudara-saudara, kita hidup dalam pengharapan hanya kepada Yesus. Itu jelas. Apa artinya kita dalam gereja? Apa artinya kita mempelajari firman kalau memang kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan Yesus? Kita tetap beriman kepada Tuhan kita. Kita tetap naikkan doa dan permohonan hanya kepada Tuhan Yesus. Kita mengikuti Yesus tidak membebaskan kita dari segala pergumulan. Ya, bisa saja dengan iman yang kita miliki, kita dihina, diejek, dianiaya, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah. Kita dapat melihat pada akhir-akhir zaman sekarang ini, banyak yang menindas apalagi orang Kristen. Bagaimana gereja yang susah untuk dibangun di salah satu tempat, bagaimana orang berburu di rumahnya sudah dilarang. Jadi banyak yang menghasut ataupun membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita ini. Tetapi mengikut Yesus tidak menjadi seluruh harapan kita. Semua doa kita kepada Tuhan dikabulkan sesuai dengan harapan dan permintaan kita. Semua yang tidak sesuai yang terjadi dalam hidup kita menimbulkan keraguan kita terhadap kemampuan Allah yang kita sembah. Tidak sesuai dengan harapan yang kenyataan terkadang membuat kita kecewa. Inilah sering terjadi kepada kita. Apabila kita di dalam kesengsaraan, suka duka atau apapun penyakit yang datang kepada kita, kita akan merasa ragu. Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Apakah Tuhan sudah tidak mendengarkan doa-doa? Itulah yang sering kita ragu dan kecewa. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Tetapi pada Allah dan akhirnya memang Dia dalam kehidupan kita. Terkadang itulah jadi mandiri. Kenapa? Aku sudah berbuat ini. Aku sudah baik. Aku sudah tidak pernah tidak ke gereja. Tetapi yang terjadi pada sebegini saat ini. Tetapi saudara-saudara, dalam mendapati kenyataan yang ada, tidak sesuai dengan harapan yang kita tentukan kepada Tuhan, maka kita akan mengingat bahwa pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita. Allah itu baik. Dia akan menghancurkan rancangan yang kita anggap baik, justru akan membuat kita hancur di kemudian hari. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian
firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalannya, dan rancanganku dari rancangannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya merasakan di saat-saat keraguan saya untuk masuk menjadi Advent, memang sangat besar ya, karena perubahan yang drastis rasanya. Perubahannya, apalagi kalau berbeda dengan apa yang menjadi keinginan makanan. Saya katakan itu apa yang saya selalu inginkan makannya, karena berubah semua. Sampai kepada keluarga pun mengatakan, Bapak itu makan pokok seperti menjauh dari kita. Tapi itu hanya sebentar. Apabila kita sudah tidak melakukan lagi akan kasih sayang Tuhan kepada kita, rasanya itu semua hilang, dan malah orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mengejek kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita, mereka menjadi merasa menyenangkan, karena Tuhan sudah selalu bersama kita. Dengan doa-doa kita, dengan harapan kita, keraguan kita bisa hilang. Jadi setelah saya menikmati ini, saya merasa bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua saya dulu sudah selalu menyemangati saya untuk menjadi seorang Advent, ya. Karena apapun namanya di dalam perkumpulan keluarga, selalu orang tua itu menjaga makanannya, nanti keluarga panen bulan dan bisa ini makanannya ini. Jadi dia mengetahui apa yang boleh kita makan, apa yang boleh kita nikmati apabila kita bersama-sama di dalam rumah. Jadi hilang keraguan kita. Dan setelah kami dulu sampai di kampung, orang tua pun menunjukkan bagaimana nikmatnya seorang Advent. Di hari Jumat kita melihat nyaman, makanan sudah beres untuk hari Sabat, tidak ada lagi untuk kerjakan pada hari Sabat. Dan saya sangat ingat sekali ya, ini menjadi ingatan belajar dari kita juga sebagai orang tua. Apabila mungkin ada bertambah untuk keluarga kita, selalu menyemangati apalagi seperti yang dari luar keimanan kita. Waktu itu karena saya tidak tahu ada rumah, ada makan pesper, jadi mertua ini buat itu mantel ya. Ini namanya kalau nanti lalu malam itu harus pergi ke gereja atau rumah-rumah pakai ini dan jangan masuk angin. Sangat nikmat rasanya ya, sangat terharu kita karena sebelumnya tidak ada merasakan seperti itu. Ada yang seremonia kita hanya datang ke gereja pada hari Minggu, kita habis gereja pulang ke rumah bekerja lagi, itulah yang kita nikmati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biarlah pelajaran dikatakan di dalam Matius 10 ayat 22 sampai 24 tadi ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih,
dalam pelajaran sedikit ini. Biarlah kita tidak ragu-ragu lagi, biarlah kita selalu serahkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia kepada Yesus Kristus dan kita menyerahkan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah pelajaran firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran yang indah bagi kita pada sahabat ini. Kita tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan, yaitu sumber keselamatan kita. Bila menjadi pelajaran, ya kiranya pelajaran sedikit ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang sudah memberikan firman Tuhan yang lebih baik pada malam saat ini. Baiklah, untuk menutup perkataan kita, cuma kita berdiri, kita membuka Levision nomor 455.
Ya Tuhan Bapa kami taat dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengarkan dalam ini. Dan boleh diajarkan ya Tuhan untuk tetap menggunakan iman kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pernah turun ke dunia menjelma sebagai manusia yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dan biarlah Bapa melalui pelajaran ini kami tidak benar di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, walaupun ada kekecewaan di dalam kehidupan kami, tapi kami tetap Bapa bersyukur, mengucap terima kasih. Tuhan Allah surga, semoga kami akan pulang dari gereja ini. Biarlah Engkau yang pimpin kami, yang lindungi kami dalam perjalanan kami, hingga kami tiba di rumah kami masing-masing. Baik dalam kendaraan mobil, baik dalam kendaraan naik motor. Biarlah Engkau yang pimpin kami semua, jauhkan daripada segala malapetaka. Biarlah di hari Sabat ini Tuhan dalam kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Berkat-berkat yang indah akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, banyak Tuhan dosa-dosa kesalahan. Kalau Tuhan ampunkan akan berkat-berkat tidak terhalang bagi kami, dan doa kami dimakan di hadapan. Sempurnakanlah doa kami sedikit ini Tuhan, dan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini acara perbaktian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dirasakan dulu mana satu enggak. Oke, sahabat ini Kak.